Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua. Saya Ronald juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kang, ngomongin soal hidup sehat. Jangan-jangan kita itu acuh tak acuh dengan kesehatan kita karena sebetulnya kita tuh nggak kenal dengan kondisi tubuh kita. Tak kenal maka tak sayang, gitu maksudnya. Itu dia kan. Kadang-kadang mungkin kita tuh nggak tahu loh fungsi-fungsi organ tubuh kita. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada organ-organ yang fungsinya penting dalam tubuh kita, itu kan kinerjanya kan 24 jam. Gak usah ngomongin jauh-jauh deh, misalnya puluhan tahun atau bertahun-tahunnya 24 jam aja. Organ paling vital, jantung misalnya. Jantung. Kita tes ya. Karena lo tahu nggak di sebelah mana jantungnya? Ya, ada sebelah kiri dong. Makanya besok-besok jangan bilang ya, aduh aku deg-degan di tengah. Di kiri ya. Oke. Fungsinya? Jantung itu seperti mesin pompa, memompakan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel di dalam tubuh. Wow. Bayangin aja nih ya, pompa air di rumah mati aja kita frustasinya luar biasa. Sekarang kok nggak peduli sih untuk menjaga pompa dalam tubuh yang menjaga keberlangsungan aliran darah kita coba. Nah, itu dia. Jadi hari ini di Go Healthy akan membahas mengenai kesehatan jantung. Iya. Penting nih. Sudah ada Mas Boyke di sini. Hai Mas Boyke. Halo Kang Ronald dan juga Mbak Tantri. Iya. Dan juga ada Ibu Adelaide. Apa kabar Bu? Halo. Segar ya. Sehat. Iya. Nah ini padahal pemirsa ya, Ibu Ade ini pernah kami undang di acara Go Healthy beberapa saat yang lalu dan beliau ini pernah punya masalah dengan jantungnya. Seperti apa keluhannya? Ini dia. Aduh, jauh sekali sama yang saya lihat di studio Ini sekarang. terlihat segar dan cantik sekali Bu Ade. Itu kapan Bu Ade? Itu sudah pemeriksaan kedua kali setelah pemeriksaan awal 2 tahun sebelumnya. Nah yang 2 tahun sebelumnya tuh bisa diceritakan nggak gimana kok sampai terjadi Kena serangan jantung? ya. Sebelum kena begitu kan makanannya tidak teratur, tidurnya juga tidak teratur Aktivitas ya. fisik olahraga nggak ada. Olahraga kalau ingat aja. Nah, pertama saya pingsan, untung di rumah. Karena kalau menurut suami saya pada saat melihat saya pingsan itu, saya tuh langsung pucat, Ya. langsung dingin semuanya dan dia dengar ini tidak ada detakan di jantung. Dia hanya berdua di rumah. Dia langsung pertolongan pertama untuk orang serangan jantung. Jadi RJP. Ya, langsung dibikin Tekan-tekan sambil ya. ditiup mulutnya, sambil ditiup. Terus katanya langsung saya kayak bereaksi, langsung kebetulan rumah kita itu tidak jauh dari rumah sakit besar. Terus sudah diperiksa, sudah dipasangin alat-alat semua. Disitulah saya dirujuk untuk pemeriksaan jantung. Diketahui bahwa jantung koroner, penyempitan. Waduh. Di CT scan saya kira-kira kalau saya 70%. Penyumbatan. Penyumbatan. Ada berapa yang 70%? Hanya satu penyumbatan? 3. Ada Saya 3. semua 3. Oke. Semuanya 70%-an? Iya. Kemudian mungkin ada stres. Ya, karena kebetulan saya tuh agak lama ya punya anak. Nah, Jadi bagaimana sih kita seorang ibu yang ngeharapin, jadi kayaknya tidak ada hari tanpa pikiran, harap. ya. Pikiran itu juga bisa. Nambah stres Nah. juga Mas Boyke. ya. Jadi dari mulai pola makan yang tidak sehat, tidur yang kurang, ditambah dengan faktor stres, mengakibatkan aliran darah di seluruh tubuhnya, termasuk aliran darah ke jantung, tersumbat atau terhambat. Ya, pada waktu serangan itu sampai dia pucat seperti itu, tek, itu adalah pas di otot-otot jantungnya. Nah, seperti inilah makanya terjadilah serangan jantung yang pertama. Ya. Nah, setelah dikatakan 70%, lalu apa yang disarankan? Dokter sih langsung menyarankan saya langsung di ring. Diikuti? Saya waktu itu kaget ya, kaget banget. Apalagi kalau dengar jantung, aduh sudah mau meninggal dong saya ini. Pemirsa di rumah itu ada satu hal yang harus kita mengerti ya, bahwa orang kalau sudah kena serangan jantung itu berpikirnya berapa lagi sih umur saya, ya kan?
Nah, oleh karena itu jantung itu mesti dijaga benar-benar. Ya, setelah diobati bagaimana? Setelah diobati, saya masih satu kali lagi kena serangan. Masih kena lagi. Kena lagi. Padahal itu sudah boleh berubah ya? Sudah mulai. Nah itulah pemirsa, kalau darah sudah kental, mengobatinya artinya untuk merubahnya menjadi dia bagus sekali itu kadang-kadang dengan Sulit, obat-obatan juga membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Berapa lama tuh Bu dari serangan pertama ke serangan yang kedua? Kira-kira jalan bulan aja sih, sekitar 2-3 bulanan. Serangan pertama 70% sumbatannya. Serangan kedua datang lagi masih 70% juga Ibu itu. Atau naik, jangan-jangan. Serangan kedua itu masih informasi yang dari awal 70%. Masih sama tuh sumbatannya, iya. Minum obat terus rutin setiap bulan dan perbaikan-perbaikan Pola hidup ya. pola hidup. Gitu dong. Ya. Terus juga istirahat sudah mulai diperhatikan, olahraga juga sudah mulai diusahakan tidak lupa. Bagus. Berjalan terus sampai kurang lebih sekitar 1 tahun lebih dari pemeriksaan awal, dari CT scan awal, saya minta sama dokter, dok, saya boleh dong nggak saya mau periksa lagi untuk mengetahui sudah berapa persen sekarang, karena dalam hati saya, dalam pikiran saya bahwa 70% nggak mungkin nggak berkurang, pasti kan bertambah. Nah sekarang saya sudah berpikir, sudah mulai pasrah, sudahlah kalau memang harus dokter bilang setelah pemeriksaan CT scan berikut dokter bilang harus pasang ring. Ya udah nurut deh gitu saya ya. udah nurut aja deh. Oke, Saya udah diperiksa. nurut. Ya. Nah, hasilnya? Saya minta untuk di CT scan. Terus dokter yang menangani saya melihat file saya yang dulu ya. Dia bilang, "Ibu, buat apa lagi di CT scan? Oh ya? Dulu aja Ibu sudah 70%. Kan nggak mungkin lah dia berkurang," katanya kan. Udah gini aja biar nggak kerja 2 kali, langsung aja di katerisasi. Dan siap untuk pasang ring. Saya cuma minta waktu 2 hari, setelah saya pikir-pikir lagi ya udah pasrah. Kembali ke dokter, dok saya siap dok. Besoknya di katerisasi dengan sudah siap untuk pasang ring. Sambil ngobrol, dokter bilang, "Ibu coba lihat tuh di TV," katanya. "Ini enggak saya nggak mau lihat." Saya bilang, "Enggak, saya nggak mau lihat." Tahu-tahu dokter ngomong sama asistennya, sudah. Saya langsung, "Dok, Apa yang terjadi gitu ya? kok cepet amat pasang ringnya?" "Ibu, syukur banget, Ibu kok sekarang tidak perlu pasang ring." Karena apa, Bu? Karena kalau pasang ring itu rupanya di atas 60%. Nah, Ibu? Ibu 70 kan? Saya 50% pada saat itu. Turun. ya. Dari 70% sumbatannya turun menjadi 50%. Iya. Dan nggak usah pasang ring. Nggak perlu pasang ring. Nah ini kan kabar yang baik. Iya. Kabar yang baik berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Ibu Ade. Kok bisa sumbatan dari 70% turun ke 50% dan akhirnya nggak usah pasang ring? Pasti ada sesuatu. Dan Bu Ade pasti akan membagi rahasianya setelah satu ini. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sudahkah Anda dengan tepat mengetahui organ-organ penting dalam tubuh Anda? Tepat juga untuk mengetahui bahwa harus betul-betul menjaga kondisi jantung Anda supaya selalu sehat, karena ini memompa aliran darah di seluruh tubuh selama 24 jam. Betul. Bayangkan. Tidak pernah berhenti bekerja loh jantung kita itu loh pemirsa ya. Nah, ketika Bu Ade terkena serangan jantung, ya pertama kena, kedua kena, sumbatannya 70%. Bayangkan hidupnya bisa sangat berubah. Tuh. Tapi sekarang Bu Ade sudah bisa melakukan hal yang tampaknya dulu nggak mungkin akan dia lakukan lagi. Seperti apa? Nih, lihat nih. Hebat loh sekarang. Aduh, udah jalan-jalan. Bayangkan, Borobudur itu kan naiknya tangganya banyak. Atau ini Bromo kayaknya ya Bu Ade ya. Bromo itu kan gunung. Itu juga kan membutuhkan fisik yang tidak mungkin biasanya ya. Untuk orang yang sudah terkena serangan jantung kayaknya susah melakukan ini gitu kan. Traveling terus lagi. Nah, kalau dari foto-fotonya. Ibu melihat foto tadi ketika Ibu terbaring lemah di kasur sama ini. Beda jauh, Bu. Beda jauh.
Apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa merubah Ibu sendiri kesehatannya itu loh, Bu? Tentu harus melakukan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Makan yang tadinya berantakan sudah harus dirubah, Dirapihkan. Waduh, keren. Yang seneng goreng-gorengan beralih ke rebus-rebusan. Ya. Tidur yang biasanya tidur sesuka-sukanya, bahkan kadang-kadang satu hari itu tidur, satu malam itu bisa cuma tidur 3 jam. Sekarang enggak. Jam 8 saya sudah pasti di kamar. Olahraga juga setiap hari itu diusahakan dari jam 10 sampai jam 11 itu saya harus olahraga. Jadi intinya semua harus berubah. Karena kalau dari awal saya memang sudah benar hidup saya nggak akan mungkin kena sampai 70%. Iya betul, Ibu. Ya. Apalagi setelah saya serangan kedua kali itu, saya melihat teknologi laser itu. Dan saya pikir kenapa tidak kita coba. Namanya orang masih mau hidup, mau sehat, hidup tapi sehat. Saya tidak mau hidup sakit-sakitan. Oh iya dong. Hanya saya pakai itu sejak mulai kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, dan saya merasa itu banyak membantu saya. Dulu saya minum obat itu dari dokter setelah saya terdeteksi jantung koroner, ya agak mendingan ya karena minum obat. Tapi setelah saya pakai teknologi laser, aduh tidurnya itu benar-benar nyenyak banget. Pemirsa, seperti apa sih teknologi laser itu? Jadi teknologi laser ini sebenarnya sudah lama dikenal, sudah sejak tahun 1960-an ya. Kalau kita kenal teknologi laser selama ini kan untuk muka flek, untuk fisioterapi, untuk mata mencegah retina lepas. Tapi ini teknologi low level laser khusus untuk darah. Kok bisa sih ke jantung? Gimana ceritanya? Nah, pemirsa dengar. Ternyata ya si teknologi laser itu dia tidak memberi masukan apapun ya, menambah apapun ke dalam darah kita, tapi dia itu ada satu mekanisme, namanya mekanisme mencegah agregasi trombosit. Jadi darah kita ini makanya menjadi kental karena cenderung nempel-nempel. Dicegah proses penempelannya itu. Lalu yang sudah menempel dipecah sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Nah, kombinasi makan yang sehat, olahraga cukup, tidur cukup, stres dimanage dengan baik dengan teknologi laser membuat akhirnya si ibu adik ini bisa kembali beraktivitas, bahkan bisa kembali naik gunung. Ini ngomong-ngomong masalah naik gunung nih, aku sendiri juga sebenarnya terbantu dengan teknologi laser ini. Saya dulu terkena hipertensi. Karena kita tahu bahwa si teknologi laser ini juga bisa mengaktifkan nitrik oxide yang ada di pembuluh darah sehingga pembuluh darah saya menjadi lebih lentur, tekanan darah saya turun. Dan yang terpenting adalah si teknologi laser ini juga bisa mengaktifkan mitokondria. Mitokondria itu bagian dari sel yang menambah energi. Jadi gula, kolesterol diubah menjadi energi. Ini adalah gimana Mas Boyke ini? Dragon Mountain, saya 60 tahun bisa naik. Ini foto karena ini. saya energinya dapat dari penggunaan teknologi laser tersebut sampai dikasih medali karena termasuk orang Indonesia yang bisa sampai ke hampir 5.000 meter. Ya. Jadi, nah itulah bahwa teknologi laser itu memberikan energi, ya terutama untuk orang-orang yang diabetes juga, sehingga orang-orang diabetes juga yang biasanya lemas dia lebih segar karena kolesterol dan gulanya diubah menjadi energi. Seperti itu. Nah ini Bu Ade, berarti Ibu merasa senang ya menggunakan teknologi laser, kan sudah merasakan manfaatnya ya Bu ya? Ya, pasti senang. Dan teknologi laser ini saya sudah jadikan satu bagian yang penting dalam hidup saya. Dan di rumah suami saya juga pakai. Emang suami ada keluhan apa? Darah tinggi. Persis kayak aku dong ya. Diabetes. Aduh. Tapi sekarang diabetesnya sudah di bawah sama sekali. Nah, berarti memang bermanfaat untuk berbagai macam keluhan selama keluhannya hubungannya sama darah gitu Mas Boyke ya? Berkaitan dengan kekentalan darah. Ingat darah yang kental kalau nyumbat di otak stroke, nyumbat di jantung serangan jantung, nyumbat di ginjal gagal ginjal, nyumbat di organ reproduksi gangguan keperkasaan. Itu semua yang harus kita cegah. Teknologi laser ternyata memang ini adalah sebuah kisah yang saya kira pasti membuat Anda iri. Ini dalam artian positif. Ya artinya kalau misalnya sekarang memang ada sakit yang diderita,
bisa kok diusahakan untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Bu Ade buktinya, Ya. Mas Boyke juga buktinya, ya kan? Betul. Dan juga bagaimana kita bisa mengaktifkan teknologi untuk membantu kehidupan kita jadi lebih baik. Iya, Mas Boyke terima kasih. Sama-sama, Kak Ronald. Ya. Ibu Ade sehat-sehat terus. Kasih, sehat. Ya. Nanti kita janjian Bu Ade, kita mau ke puncak gunung mana abis ini? Siapa takut? Oh siapa takut? Siapa Kita takut tantang katanya. Oke, dari tadi disebutkan teknologi laser untuk darah. Penasaran dong? Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan masih membicarakan mengenai jantung adalah organ tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja selama 24 jam dalam sehari. Makanya hari ini, sudahkah Anda bersyukur bahwa jantung Anda masih berdetak, Anda masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup? Ayo, bersyukur. Termasuk juga bersyukur berkenalan dengan teknologi yang kemudian bisa membantu kesehatan. Makanya Mas Panji ada di sini. Hai Mas Panji. Halo Kak Ronald, Mbak Tantri. Mas Panji, jadi ini teknologi laser yang seperti apa sih sebenarnya? Ya Mbak Tantri dan juga pemirsa, tadi kan kita sudah bersama-sama ya menyaksikan bagaimana manfaat dari teknologi laser bagi kesehatan kita, terutama untuk kesehatan jantung kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari teknologi laser. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan alat kesehatan. Dengan perkembangan teknologi, sekarang ini sudah hadir alat kesehatan yang lebih portable. Kalau dulu alatnya besar-besar, sekarang lebih praktis, lebih kecil. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri kita saja, dan kita sudah bisa merasakan manfaat dari teknologi laser. Jadi alat kesehatan dari dokter laser ini memanfaatkan 3 warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Nah, laser warna merah ini berfungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Dengan membantu mengurangi kekentalan darah, kemudian gumpalan-gumpalan darah yang penyebab serangan jantung dan juga bahkan stroke itu dibantu diuraikan. Kemudian juga bisa membantu mengurangi faktor-faktor resikonya, seperti membantu mengurangi gula darah, membantu mengurangi kolesterol yang berlebih, dan juga membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Nah, laser yang warna biru itu juga bersifat sebagai antiinflamasi, peradangan, dan juga bisa bekerja sama dengan laser warna merah untuk membantu mengurangi tensi. Dan laser warna kuning ini bermanfaat untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga apa? Tidur kita lebih berkualitas. Mas Panji, kita kan lagi ngomongin soal penyakit jantung ya. Dan tadi kan aku juga udah tes nih ke Kak Ronald, jantung di sebelah mana? Sebelah kiri gitu katanya. Itu sebabnya dipakai yang di sebelah kiri, karena dekat dengan jantung. Selain lebih dekat ke area jantung kita, di kiri kita ini ada pembuluh darah arteri radialis dan juga arteri ulnaris yang kemudian akan disinari oleh sinar laser. Selain itu juga laser ini akan menyinari titik akupuntur kita. Sehingga nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian bisa dibawa ke seluruh tubuh. Supaya apa? Kualitas darah kita bisa lebih baik, aliran darah juga bisa lebih lancar, sehingga akhirnya bisa membantu mengurangi resiko serangan jantung. Fungsi utama dari teknologi laser yang dari dokter laser ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah, sehingga tepat sekali digunakan bagi misalnya penderita jantung koroner, penderita stroke, kemudian diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Sehingga tentu saja untuk melengkapi proses terapinya, kami juga akan menyediakan yang namanya intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung supaya aliran darah di area kepala lebih lancar. Tujuannya ya bisa membantu mengurangi resiko stroke, mencegah stroke, kemudian membantu proses pemulihan stroke, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Bahkan misalnya keluhan-keluhan di area kepala yang terjadi karena aliran darah yang nggak lancar, migrain, sakit kepala, atau bahkan sinusitis, ini juga bisa dibantu dengan menggunakan dokter laser dari intranasal ini. Nah, selain itu juga bagi penderita diabetes misalnya, ini kan sering sekali mengalami yang mungkin tangan yang kesemutan, kaki kesemutan, atau bahkan kaki sering mengalami luka yang sulit sembuh. Oleh karena itu, Anda juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan
laser pad. Fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, membantu mengurangi rasa nyeri, dan juga membantu mengurangi peradangan. Sehingga ketika misalnya ada luka, kita bisa letakkan laser pad tersebut pada area sekitar luka supaya aliran darah lebih lancar nih. Sehingga di area luka tersebut ya mendapatkan nutrisinya, mendapatkan oksigen, dan membantu proses regenerasi sel sehingga bisa membantu proses pemulihan lukanya. Itu kalau diabetes kan sering ada luka ya, Yes. Mas Panji. Mas Panji, tapi kalau dalam satu rumah kan Ya. keluhan kesehatan belum tentu sama. Iya. Gimana tuh? Karena tujuan dari dokter laser ini kan membantu mengoptimalkan apa yang sudah ada dalam tubuh kita. Jadi dengan berbagai macam penelitian, teknologi dari low level laser yang digunakan oleh dokter laser, ini dia akan mengoptimalkan apa yang ada dalam tubuh kita. Sehingga misalnya aliran darah lebih lancar, kemudian gula darah yang tidak digunakan, kembali digunakan oleh tubuh kita, kolesterol, tensi kita, itu juga bisa terkendali. Pagi hari kita gunakan dokter laser ini supaya apa? Supaya badan kita menjadi lebih berenergi, lebih segar, lebih optimal, dan juga membantu mengurangi resiko komplikasi yang mungkin terjadi pada pagi hari. Kemudian kita gunakan pada malam hari supaya tidur kita lebih berkualitas dan membantu menjaga tensi kita. Karena kalau misalnya malam-malam tensi kita sudah tinggi, pagi-pagi itu ada kecenderungan tensi akan lebih tinggi daripada yang di malam hari. Makanya kita gunakan pagi dan juga malam hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, jadi pemirsa, untuk menjadi sehat, kita ini perlu melakukan yang pertama adalah memperbaiki pola hidup. Ya. Yes. Ya, pola hidup sehat adalah pegangan, betul Mas Panji? Betul. Yang kedua, konsultasikan dengan rumah sakit atau dokter. Ya, ikuti petunjuk medis. Jika ada treatment obat, ya lakukan. Ya. Dan lengkapi usaha tadi dengan menggunakan teknologi laser. Karena treatment medis dan teknologi laser ini nggak bertentangan dong. Tentu saja tidak, karena memang kan teknologi laser ini kan diteliti untuk mendukung pengobatan kita. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser kan aliran darah lebih lancar. Jadi ketika Anda konsumsi obat-obatan Anda, ya kan penyerapannya, distribusinya kan bisa lebih optimal. Nanti harapan ke depan adalah gula oke, kolesterolnya oke, tensinya juga oke. Jadi pemirsa, yang paling penting adalah kita harus jaga kesehatan jantung kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan diberikan kesempatan yang kedua atau bahkan yang kesempatan yang ketiga. Ketika Anda sudah merasakan kesempatan yang kedua, alangkah baiknya untuk kita terus menjaga kesehatan jantung kita supaya kita bisa terhindar dari serangan jantung. Jadi kita kelola faktor resikonya dengan konsumsi obat-obatan secara rutin jika dibutuhkan. Landasan utamanya yaitu pola hidup terus kita kerjakan dan lengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Untuk mendapatkan dokter laser ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda bisa mengunjungi website resmi kami dan juga mencari official store Gogo Mall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Ya pemirsa ya, yuk janji lebih perhatikan kesehatan jantung kita. Jangan selalu merasa sehat, pastikan dengan cara apa? Medical check up rutin. Baru kita tahu status kesehatan kita, terutama jantung kita seperti apa. Dan itu jangan ditunda-tunda ya, mulai dari hari ini, karena cara yang paling tepat untuk hidup sehat adalah dimulai dari Anda saat ini juga. Sampai jumpa, inilah akhir dari Go Healthy, cara tepat Hidup sehat.